Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan fungsi inverse dari fungsi-fungsi di bawah ini berikut domain dan range-nya. Pertama, perlu kita ingat kembali apa itu fungsi inverse. Jadi, fungsi inverse itu adalah fungsi yang operasinya berkebalikan dengan fungsi asalnya, di mana fungsi inverse memetakan anggota yang ada di range fungsi asal ke anggota yang ada di domain fungsi asal. Suatu fungsi untuk memiliki inverse syaratnya yaitu adalah fungsi bijektif atau fungsi satu-satu, di mana himpunan pada daerah hasil sama banyaknya dengan himpunan pada daerah asalnya. Berikutnya, bagaimana langkah untuk menentukan fungsi inverse. Di sini kita ada soal yang A ya, co-friends. Fx sama dengan x pangkat 3. Jadi untuk membuat fungsi inverse-nya, langkah yang pertama adalah kita ubah bentuk fungsinya menjadi bentuk x sama dengan. Sehingga fx sama dengan x pangkat 3 kan sama saja y sama dengan x pangkat 3. Berarti di sini untuk x pangkat 3 harus kita ubah menjadi x pangkat 1 saja. Nah, caranya adalah kita pangkatkan lagi dengan 1/3. Karena untuk sifat pangkat, kita ingat lagi yaitu jika kita punya A pangkat N, kemudian dipangkatkan lagi dengan M, maka kita peroleh yaitu A pangkat N dikali M. Sehingga untuk X pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3 kan sama saja dikali ya, yaitu diperoleh 1. Maka Y pangkat 1/3 sama dengan X. Setelah kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan seperti ini, maka langkah yang kedua tinggal tuliskan X sebagai F inverse X dan Y dapat dikembalikan menjadi X. Yaitu kita tuliskan X sama dengan Y pangkat 1/3, maka kita tuliskan F inverse X sama dengan X pangkat 1/3 ya. Jadi Y-nya diubah menjadi X kembali. Nah, sudah ketemu ya co-friends untuk fungsi inverse dari soal yang A. Sekarang kita akan tentukan domain dan range-nya. Untuk domain sendiri atau daerah asal adalah himpunan semua bilangan real X yang jika disubstitusikan ke F akan selalu ada nilainya. Sedangkan range atau daerah hasil adalah himpunan semua bilangan real Y yang terdefinisi dengan anggota himpunan bilangan real X. Nah, untuk range dari fungsi inverse itu sama saja dengan domain fungsi awalnya. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa fungsi f inverse yaitu x pangkat 1/3, jika disubstitusi sembarang nilai x, maka akan selalu ada nilainya. Artinya, semua bilangan real x itu memenuhi ya. Bisa kita tulis dalam notasi seperti ini. Kemudian untuk daerah hasilnya atau range-nya, kita lihat domain fungsi asalnya, yaitu fx sama dengan x pangkat 3, itu akan memenuhi untuk semua x bilangan real. Sehingga untuk range dari fungsi inverse-nya juga sama, memenuhi untuk semua nilai y-nya. Kita tuliskan range-nya, yaitu adalah y semua bilangan real. Baik, friends, akhirnya sudah selesai ya untuk soal yang A. Berikutnya kita akan kerjakan soal yang B. Caranya sama ya, kita ubah menjadi bentuk x sama dengan. Kita lihat fungsinya adalah fx sama dengan minus 3x ditambah 1. Berarti y sama dengan minus 3x ditambah 1. Maka di sini ruas kanannya kita ubah menjadi x saja, satunya pindah ke ruas kiri menjadi y dikurangi 1. Akan sama dengan minus 3x. Kemudian minus 3-nya pindah ke ruas kiri lagi, karena ini perkalian, maka menjadi pembagian. Bahwa y dikurangi 1 per minus 3 akan sama dengan x. Setelah kita dapatkan seperti ini, maka tinggal kita ubah x-nya sebagai f inverse x, berarti menjadi f inverse x akan sama dengan x dikurangi 1 per minus 3. Nah, co-friends, sekarang tinggal kita tentukan domain dan range-nya. Untuk fungsi f inverse x yaitu x kurangi 1 per minus 3, jika disubstitusi sembarang nilai x, maka akan selalu ada nilainya ya, tidak ada syarat tertentu. Artinya, semua bilangan real x itu memenuhi. Maka bisa kita tuliskan domainnya adalah x anggota bilangan real. Kemudian untuk range-nya kita lihat domain dari fungsi asalnya, yaitu fx sama dengan minus 3x plus 1. Di sini akan memenuhi untuk semua x bilangan real. Sehingga range fungsinya
atau rank fungsi inverse-nya itu juga sama, memenuhi untuk semua nilai Y anggota bilangan real. Berikutnya untuk soal yang C nih, friends. Kita lihat fungsinya adalah fx sama dengan akar dari x dikurangi 3. Sehingga di sini Y sama dengan akar dari X dikurangi 3. Maka untuk membuat X sama dengan, kita perlu ingat kembali sifat pangkat ya. Bahwa untuk bentuk akar, kalau kita punya A pangkat pecahan N per M, itu akan sama dengan akar pangkat M dari A pangkat N. Sehingga untuk akar X dikurangi 3, ini kan akar pangkat 2 ya. Maka akan menjadi X dikurangi 3 pangkat setengah, karena ini pangkatnya 1 yang di dalam. Nah, untuk membuat pangkatnya menjadi 1, maka kita gunakan sifat yang kedua tadi. Kita pangkatkan kedua ruas dengan 2. Sehingga untuk ruas kanannya tinggal setengah kali 2 adalah 1, yaitu X dikurangi 3 saja. Di sini menjadi Y pangkat 2. Kemudian 3-nya kita pindah ke ruas kiri, maka menjadi plus Y kuadrat ditambah 3 sama dengan X. Nah, sudah X sama dengan nih, friends. Maka bisa langsung kita ubah, yaitu menjadi f inverse x akan sama dengan x kuadrat ditambah 3. Baik, sudah ketemu ya untuk fungsi inverse-nya. Berikutnya kita tentukan domainnya. Bisa dilihat bahwa fungsi f inverse x, jika disubstitusi sembarang nilai x, maka akan selalu ada nilainya. Artinya semua bilangan real x itu memenuhi ya, yaitu domainnya adalah x elemen anggota bilangan real. Sedangkan untuk range-nya kita lihat domain dari fungsi asalnya, yaitu fx sama dengan akar x dikurangi 3. Di sini akan memenuhi dengan syarat nilai dalam akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Dengan kata lain, x dikurangi 3 ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Dengan kata lain, x-nya harus lebih besar atau sama dengan 3. Berarti untuk range fungsi inverse-nya juga sama, yaitu y-nya harus lebih besar atau sama dengan 3. Dengan kata lain, untuk range fungsinya yaitu adalah Y, sedemikian sehingga Y lebih besar atau sama dengan 3, Y anggota bilangan real. Sekarang tinggal yang terakhir ya, friends, yaitu untuk soal yang D. Di sini kita punya fx sama dengan x plus 4 per 2x dikurangi 5. Berarti kita tuliskan Y sama dengan x plus 4 per 2x dikurangi 5. Nah, ini kita kalikan silang, friends. Maka Y dikali dengan 2x dikurangi 5 akan sama dengan di sini tinggal x plus 4 untuk ruas kanannya. Selanjutnya kita kali distributif ya untuk y-nya ke dalam, sehingga kita peroleh 2xy dikurangi 5y sama dengan x plus 4. Nah, untuk x-nya, di sini kita jadikan satu ruas. Jadi x ini kita pindah ke ruas kiri, friends. Kemudian minus 5y-nya kita pindah ke ruas kanan. Maka akan menjadi 2xy dikurangi x sama dengan 5y, jadi positif ya, ditambah 4. Selanjutnya, di sini kan kita akan buat x sama dengan, maka x-nya bisa kita keluarkan nih. Ini ada x, ini ada x. Yaitu x dalam kurung dikalikan dengan 2y dikurangi, di sini berarti tinggal 1. Selanjutnya, tinggal kita bagi kedua ruas dengan 2y dikurangi 1, maka ruas kirinya tinggal x saja, kemudian ruas kanannya 5y plus 4 dibagi dengan 2y dikurangi 1. Sudah menjadi bentuk X sama dengan, maka bisa langsung kita ubah bahwa f inverse X-nya itu adalah 5x plus 4 per 2x dikurangi 1. Baik, friends, untuk langkah berikutnya tinggal kita tentukan domainnya. Nah, untuk f inverse X, bisa kita lihat penyebutnya di sini tidak boleh sama dengan 0 ya syaratnya. Sehingga 2x kurangi 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya 2x tidak boleh sama dengan 1. Sehingga x-nya tidak boleh sama dengan setengah. Sehingga bisa kita tentukan domainnya adalah x, yaitu anggota bilangan real, kecuali untuk x sama dengan setengah. Selanjutnya untuk range-nya, kita tentukan dulu domain fungsi asalnya, yaitu domain dari fungsi fx sama dengan x plus 4 per 2x dikurangi 5. Di sini akan memenuhi dengan syarat penyebutnya juga tidak sama dengan 0. Berarti 2x dikurangi 5 tidak boleh sama dengan 0. Artinya, 2x tidak boleh sama dengan 5, x-nya tidak boleh sama dengan 5 per 2. Berarti, untuk rank fungsinya, atau rank fungsi inverse-nya itu juga sama. Yaitu y-nya tidak boleh sama dengan 5 per 2. Kita tuliskan,
Y anggota bilangan real dengan Y tidak sama dengan 5/2. Baik, friends, akhirnya kita sudah berhasil menyelesaikan soalnya ya. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya.